Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma rabbana lakal hamd bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa farrajta 'anna. Allahumma lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jangan Kau palingkan hati-hati kami ketika Engkau telah memberikan hidayah-Mu kepada kami. Dan berikanlah kepada kami, wahai Allah, dari sisi-Mu rahmat kasih sayang. Sesungguhnya Engkau adalah Maha memberi. Wahai Allah, karuniakanlah kepada kami istri-istri, suami-suami dan anak-anak yang menjadi permata hati kami, yang membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Dan wahai Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mulai kajian di studio yang nanti sebagaimana biasa ada tanya jawab melalui nomor SMS Radio Dakwah. Dan saya akan menyampaikan materi selama setengah jam, yaitu 30 menit, kemudian tanya jawab 30 menit. Kita akan membahas tentang pendidikan anak dalam Islam karena materi ini cukup panjang sehingga perlu dibagi-bagi menjadi beberapa judul tiap-tiap pertemuan. Pendidikan anak dalam Islam ini sangat penting sekali karena kalau kita salah dalam mendidik anak, maka yang rugi adalah kita sendiri, para orang tua. Mumpung kita masih ada waktu untuk mendidik anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita, maka kita jangan menyia-nyiakan waktu itu. Sebelum datang nanti waktu kesibukan. Setelah kita sibuk, kita enggak punya kesempatan untuk mendidik anak-anak kita lagi, dan akhirnya kita gagal dalam pendidikan anak ini. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, semoga Allah menyertai Anda dengan cinta, kasih sayang, dan lindungannya. Untuk hari ini, materi yang lebih khusus adalah tentang pendahuluan secara umum, dan ini merupakan tausiah kepada para orang tua, tausiah kepada para ibu dan para bapak. Kita sebagai orang tua mempunyai peranan yang sangat besar terhadap anak kita. Karena setiap anak yang lahir itu berada di atas fitrah, dia lurus, dia baik. Yang membuatnya menyimpang dari fitrah itu adalah kedua orang tuanya dan lingkungannya. Sebagaimana dalam hadis sahih yang kita sudah sangat sering mendengarnya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tiap-tiap bayi yang lahir dia berada di atas fitrah, dia masih lurus, masih bersih. Yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi adalah kedua orang tuanya, adalah bapak dan ibunya. Jadi setiap anak lahir itu di atas fitrah, dia masih bersih, dia berada di atas kebenaran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sebagaimana firman Allah itu di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 30.
La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Jadi masih lurus anak itu. Yang membuat anak ini menyimpang keluar dari fitrah adalah kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibulah yang paling berpengaruh kepada anak itu, lingkungan. Kemudian juga sebagai para orang tua, kita bertanggung jawab kepada siapa saja yang berada di bawah kita. Ada sebuah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa sahabat ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang yang kamu pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imam, penguasa adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlih wa mas'ulun an ra'iyati. Kepala rumah tangga adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang keluarganya, tentang keluarga yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ibu rumah tangga adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang rumah tangganya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati. Dan pembantu adalah pemimpin untuk menjaga harta majikannya dan dia akan ditanya tentang amanat yang diembankan kepadanya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Pada intinya kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang yang kamu pimpin. Subhanallah. Sebuah hadis yang demikian jelas bahwa kita semua, para bapak, kepala rumah tangga, para ibu-ibu rumah tangga adalah pemimpin. Suami akan ditanya tentang istrinya, bapak dan ibu akan ditanya tentang anak-anaknya. Semuanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab. Apakah kita menjadi pemimpin yang benar, sebagai suami yang lurus, sebagai bapak dan ibu yang lurus, yang memberikan kepada anaknya pengarahan-pengarahan yang syar'i, memberikan kepada anaknya petunjuk-petunjuk Al-Quran, petunjuk-petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya, terutama adalah anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun anda berada, kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesabaran, ketabahan, keringanan dan kesembuhan. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat nomor 6. Allah mengatakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan, yang di sana ada malaikat yang keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ayat ini jelas sekali Allah memanggil orang-orang beriman. Lalu Allah mengatakan ku anfusakum, selamatkan dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Jadi anak-anak kita adalah aset yang pasti. Aset kita yang pasti, harta kita yang pasti adalah anak-anak kita. Pasti ada di tangan kita. Sekarang tinggal bagaimana kita berlaku
bagaimana kita mempermainkan bola yang ada di tangan kita ini. Apakah kita memberikan kepada anak kita pendidikan yang benar? Apakah kita telah mengarahkannya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita membiarkannya, kita lupakan anak-anak kita sehingga dia tersesat jalannya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan, allimu anfusakum wa ahlikum al-khair, ajarkan kepada dirimu dan keluargamu kebaikan. Kita wajib belajar kebaikan dan kita wajib mengajarkan kebaikan itu kepada keluarga kita yang di dalamnya adalah anak-anak kita. Para ahli tafsir yang lain mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, ay an yu'addibal muslimu nafsahu wa ahlahu faya'muruhum bil khair wa yanhahum 'anil syarr. Hendaklah seorang muslim itu mendidik dirinya dan keluarganya, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Menyuruh mereka meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, menyuruh mereka melakukan ketaatan-ketaatan. Ini kewajiban kita para orang tua, para bapak, para ibu. Mulai dari kecil anak itu kita didik terus dengan benar, dengan baik, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang bermanfaat di kemudian hari, menjadi anak-anak yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan tentang makna tarbiyah. Kita wajib mentarbiyah anak kita, mendidik anak kita. Bagaimana tarbiyah itu? Sebagian ulama mengibaratkan tarbiyah ini dengan seorang petani. Petani itu berusaha membersihkan tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Dibersihkan tanaman dan tumbuhan itu dari berbagai macam duri atau tumbuh-tumbuhan liar yang bisa merusaknya dan mengganggu pertumbuhannya. Demikian pula kita mendidik anak, kita bersihkan dari hal-hal yang kira-kira bisa bermadarat dari dia, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang menghambat perkembangan dia, hal-hal yang merusak pola pikir mereka. Kita bersihkan. Tanggung jawab kita pada anak-anak kita. Karena nanti kita, para bapak, para ibu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salah dalam mendidik, sungguh penyesalan. Ada seorang anak yang dia dilalaikan oleh orang tuanya ketika masih kecil, tidak dididik dengan benar. Ketika telah besar dia menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang berani kepada orang tuanya, yang melawan orang tuanya. Kemudian orang tuanya marah. Orang tua ini marah kepada anaknya. Kamu anak yang durhaka, kamu anak yang kurang ajar, kamu anak yang enggak benar. Marah-marah orang tua ini. Dimarahi sang anak. Lalu setelah reda kemarahan orang tuanya, sang anak berbicara. Anaknya mengatakan, "Ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa'aqaqtuka kabiran. Wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikha." Wahai ayah, ketika aku kecil ayah mendurhakai aku, maka ketika aku besar aku mendurhakai ayah. Wahai ayah, ketika aku kecil ayah menyia-nyiakan aku, maka ketika ayah tua aku menyia-nyiakan ayah. Subhanallah. Jadi ketika anak ini masih kecil, ayahnya mendurhakainya, tidak mendidik dia dengan benar. Maka ketika ayahnya tua, anaknya durhaka, dibalas. Ketika anak ini kecil, ayahnya menyia-nyiakannya. Maka ketika ayahnya sudah tua, renta, sang anak menyia-nyiakannya. Subhanallah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sama dengan perbuatan. Allah tidak akan berbuat zalim. Allah Maha Adil. Subhanallah, sungguh menyesal kalau kita menyia-nyiakan pendidikan anak kita. Dan kita tidak akan sukses kecuali kalau kita kembali kepada agama yang benar.
agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan Islam yang benar, pendidikan Islam yang sesuai dengan Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggung jawab kita. Di dalam sebuah riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in 'amma istar'ahu ahafidha am dhayya' hatta yas'ala ar-rajul an ahli baitihi." Sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya. Apakah dia benar dalam kepemimpinannya, ataukah dia menyia-nyiakan kepemimpinan itu. Sehingga seorang ditanya tentang keluarganya. Bagaimana keluargamu? Kenapa kau biarkan anakmu tidak mengamalkan Islam? Kau biarkan anakmu enggak salat? Kau biarkan anakmu tidak mengerti akidah yang benar? Kau biarkan anakmu tidak mengenal Tuhannya? Kau biarkan anakmu tidak mengenal agamanya? Kau biarkan anakmu tidak mengenal nabinya? Kau sia-siakan anakmu, ditanya semuanya. Kau biarkan anakmu enggak salat? Kau biarkan anakmu tidak memakai jilbab? Kau biarkan anakmu keluar rumah dengan berdandan seperti itu, bersolek? Subhanallah, tanggung jawab. Ditanya kita. Kita ditanya para orang tua. Jangan sampai nanti orang tua yang mungkin dia baik, orang tua secara pribadi dia baik, hubungannya dengan Allah baik, sholat malam, sedekah, zakat, puasa, tapi dia menyia-nyiakan pendidikan anaknya, sehingga anaknya menjadi anak yang durhaka, yang jauh dari Allah. Boleh jadi nanti hari kiamat ketika orang tuanya ini akan masuk ke dalam syurga, maka anaknya tidak terima. Anaknya menuntut di hadapan Allah, "Ya Allah, jangan kau masukkan orang zalim itu ke dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, jangan kau masukkan orang zalim itu ke dalam syurga, ya Allah. Dia telah menyia-nyiakan aku, ya Allah. Dia jerumuskan aku ke neraka, ya Allah. Aku enggak rela dia masuk syurga." Subhanallah. Berat. Kalau sampai nanti anak menuntut seperti itu hari kiamat, apa yang mau kita katakan? Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dan kita enggak bisa berbohong. Para pendengar yang budiman, semoga Allah mencintai dan meridhai Anda. Oleh karena itu, dalam pendidikan anak ini termasuk yang terpenting adalah mencari calon suami dan calon istri yang layak menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak kita nanti. Jadi pendidikan anak tidak lepas dari pranikah. Pranikah ini penting. Seorang laki-laki kalau mau nikah, cari calon istri yang layak menjadi ibunya anak-anak nanti. Demikian pula seorang wanita kalau mencari suami, yang dipikirkan pertama adalah saya mencari suami yang layak menjadi ayah bagi anak-anak saya nanti. Jadi jangan salah pilih. Jadi jangan hanya seorang laki mementingkan dirinya, yang penting pokok dia cantik, dia pentingkan dirinya, egois. Demikian pula seorang wanita jangan egois, yang penting dia tampan, yang penting dia kaya, jangan. Yang paling penting adalah saya mencari calon istri yang layak untuk menjadi ibu bagi anak-anak saya nanti. Saya mencari calon suami yang layak menjadi bapak, menjadi ayah bagi anak-anak saya nanti. Subhanallah. Pendidikan anak dalam Islam bermula dari sana. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', beliau bersabda, "Takhayyaru linutafikum." Jadi carilah tempat untuk menumpahkan air manimu. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah tempat untuk menumpahkan air manimu. Artinya carilah istri yang baik. Istri yang baik, karena dari sana nanti akan lahir anak-anak yang baik. Demikian pula istri, carilah suami yang baik, karena dari sanalah nanti akan timbul anak-anak yang baik. Pendidikan anak dalam Islam sangat penting sekali. Kemudian juga para orang tua mencari harta yang halal, infak yang halal. Kita berikan makan kepada anak-anak dari yang halal, Ini juga merupakan tanggung jawab bapak, mencari yang halal.
Karena anak yang diberi harta yang halal, diberi makan dari yang halal, insya Allah dia menjadi anak yang baik, yang hatinya lembut, mudah menerima kebenaran, nasihat bisa menembus hatinya. Tapi kalau diberi yang haram, maka berarti orang tua telah berkhianat. Orang tua telah berkhianat. Karena orang yang makan haram itu secara kejiwaan, psikologis terganggu dia. Nasihat enggak bisa nerima, ibadah enggak enak karena kena yang haram. Dan memberikan nafkah yang paling baik, mengeluarkan harta yang paling baik adalah mengeluarkan kepada keluarga, kepada anak-anak dan istri-istri. Itu adalah sedekah yang paling afdal, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, talabul halali jihad. Mencari harta yang halal adalah jihad. Jadi jihad bukan hanya di medan perang. Seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang mencari harta halal, dia berjihad. Jihad, saya cari yang halal, saya berikan kepada anak saya yang halal, supaya anak saya menjadi anak yang baik, yang dengan mudah menerima agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, talabul halali faridah. Mencari harta yang halal adalah faridah, sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib. Demikian pula sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal wajib atas orang Islam. Jadi ini upaya orang tua untuk mendidik anak, di antaranya dengan diberi makanan yang halal, makanan yang halal. Yang halal masih banyak. Kita jangan terpengaruh oleh orang-orang yang pesimis dalam hidupnya, yang mereka mengatakan yang halal sudah enggak ada. Jangankan yang halal, yang haram saja sulit. Kita jangan terpengaruh oleh orang seperti itu. Itu orang-orang pesimis. Dalam Islam kita harus optimis, yang halal masih banyak. Yang penting kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang halal. Sampai-sampai ada ungkapan yang sangat indah dari seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, talabul halali wa man mata kallan fi talabil halal mata maghfuran lahu. Ya. Barang siapa yang meninggal dunia karena dia capek, karena dia payah dalam mencari harta yang halal, maka dia meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosanya terampuni. Subhanallah. Jadi kepala rumah tangga, bapak mencari nafkah yang halal, sampai dia payah, sampai dia capek demi yang halal, sampai dia meninggal dunia demi mencari yang halal, maka dia meninggal dunia maghfuran lahu, dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali, yaitu memberikan nafkah kepada anak-anak yang halal. Ini pengaruhnya sangat besar dalam pendidikan anak-anak kita. Para pendengar yang budiman, saya kira mungkin untuk pertemuan pertama ini sebagai pembuka cukup itu dulu, yaitu tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua demi mendapatkan anak-anak yang baik, keturunan yang baik, yaitu bahwa orang tua sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya, memberikan tarbiyah pendidikan Islam yang benar, yang sesuai dengan Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum menikah berupaya mencari calon suami dan calon istri yang layak menjadi ibu atau bapak bagi anak-anak nanti, dan tentu saja memberikan nafkah kepada anak-anak itu dari yang halal. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat, menjadi dzurriyyah thayyibah, anak keturunan yang baik, yang menyenangkan kita di dunia dan di akhirat. Jadi mungkin itu dulu sekedar materi pembukaan, dan insyaallah sebentar lagi kita buka sesi tanya jawab.
Baik, mitra pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, baru saja kita dengarkan bersama materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Tentunya dalam materi tersebut timbul satu pertanyaan. Di sini kami mengundang Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita di kesempatan pada pagi hari ini, yaitu dengan menghubungi SMS Center di 085 233 244 888. Sekali lagi di 085 233 244-888. Baik, karena sesi tanya jawab sudah mulai, kami langsung serahkan kepada Al-Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Hadrami yang terhormat, karena Allah dan semua staf Radio Dakwah Islamiyah yang saya cintai karena Allah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Badik Wagir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua juga mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anda mencintai kami semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah selalu dalam agamanya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum Ustadz. Betulkah setiap anak itu membawa rezeki sendiri-sendiri? Saya takut punya anak karena saya sebagai istri kedua, karena suami saya kurang adil dalam memberi nafkah padahal dia mampu. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar ya, setiap anak, bukan hanya setiap anak, setiap yang melata di muka bumi itu rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tiadalah yang melata di muka bumi melainkan rezekinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Apalagi mengenai punya anak. Kalau punya anak khawatir, takut nggak bisa beri makan, nggak bisa beri rezeki, berarti akidah kita belum benar. Berarti kita masih meragukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Jadi rezeki itu ditanggung oleh Allah. Tugas kita para orang tua adalah mencarinya, mencari dengan takwa. Orang takwa itu tidak akan kesulitan, selalu ada. Mungkin banyak, mungkin sedikit, pokoknya ada. Pokoknya ada. Kalau banyak ya syukur, barokah. Kalau mungkin sedikit ya sabar. Tapi selalu ada, jangan khawatir. Jadi enggak boleh ya takut punya anak karena takut enggak bisa memberi makan, karena takut nanti enggak punya uang. Nah, itu enggak benar. Harus bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang disiplin. Orang bertakwa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, disiplin, yang bersih, yang berusaha, dan Allah memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mengenai Anda istri kedua ya, kemudian suami kurang adil, yaitu musibah dalam rumah tangga kalau memang suami kurang adil, dan diberikan kepada suami itu penjelasan, masukan, nasihat seperti itu, dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan dilunakkan hatinya oleh Allah, dijadikan adil. Adapun mengenai punya anak, jangan takut masalah rezekinya. Rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jangankan manusia, binatang pun rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah tugas-tugas kita kerjakan, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Assalamualaikum. Saya punya satu anak laki-laki 2 tahun. Aktif tapi belum paham belum paham diberitahu. Saya sering marah-marah. Gimana cara didik yang benar? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masih anak umur 2 tahun, masih 2 tahun ya, memang dia itu ya belum paham, belum ngerti. Maka kita sebagai orang tua ya nggak perlu marah-marah. Anak umur 2 tahun dimarahi ya percuma, enggak ada faedahnya. Jadi di sini perlu kesabaran orang tua, pengawasan orang tua. Karena biasanya anak usia 2 tahun, 3 tahun itu sangat ingin untuk selalu diperhatikan.
Karena saya sendiri juga punya anak yang usia 2 tahun dan sekarang sudah hampir 3 tahun. Seperti itu memang kepingin dia ingin selalu diperhatikan. Kita mencurahkan perhatian kita kepada dia secara penuh. Kalau enggak diperhatikan biasanya sangat aktif dan marah. Nah, kita sebagai orang tua pengertian, enggak usah marah-marah. Anak umur 2 tahun dimarahi percuma, anak umur 2 tahun dipukul jangan, kita dolim nanti, kita dolim. Jadi di sini perlu kesabaran. Kadang memang kita kurang sabar. Sabar, mendidik terus, mengarahkan, memperhatikan sambil berdoa kepada Allah. Nah, kita jangan hanya menggantungkan kepada diri kita, tapi juga menggantungkan kepada Allah, tawakal, berdoa. Insyaallah Allah nanti akan bantu kita. Dan umur 2 tahun biasa seperti itu ya, nanti berkembang 3 tahun, 4 tahun semakin paham, semakin mengerti. Diajak ngomong pun dia bisa memahaminya. Jadi memang anak usia 2 tahun seperti itu. Dan ibu atau bapak ini enggak usah marah-marah, percuma dimarahi. Jadi cukup aja diberi perhatian yang penuh kepada anak itu. Insyaallah dia akan menjadi anak yang penurut, yang nurut, yang mau dinasehati karena dia diberi perhatian. Jadi anak itu sangat ingin ingin menunjukkan eksistensinya bahwa saya ini ada. Seperti itu. Apalagi mungkin punya anak 2 sama-sama kecilnya ya, mungkin yang satu 5 tahun, satu 3 tahun, itu biasanya mereka saling istilahnya saling iri gitulah. Nah, kita orang tua harus memahami hal itu. Kita berikan perhatian penuh kepada yang ini, perhatian penuh kepada yang itu, sehingga mereka egonya terpuaskan. Ketika ego mereka telah terpuaskan, insyaallah kita ngomong apa didengarkan ya. Atau dilus-lus kepalanya, dicium, itu senang. Anak diberikan seperti senang. Jadi kepalanya dilus-lus, rambutnya dicium, keningnya dicium, pipinya, seperti diberi cerita-cerita. Itu asyik anak-anak, walaupun kecil itu asyik. Jadi cerita apa? Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita para sahabat, seperti itu. Jadi enggak usah marah-marah ya, marah-marah percuma kepada anak umur 2 tahun. Karena walaupun dimarahi dia tetap tidak akan paham. Jadi mungkin itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, anak saya masih kecil-kecil. Kalau pas nakal semua tidak mau dinasehati. Saya terus diam karena saya tidak pernah tega mencubit. Apa benar sikap saya Pak Kiai? Makasih banyak. Wassalam, Ibu Eki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir sama dengan tadi ya, anak masih kecil-kecil. Anak masih kecil nakal itu ya wajar. Sama dengan kita dulu. Kita dulu masih kecil ya nakal. Termasuk Ibu Eki mungkin dulu masih kecil ya nakal, sama. Jadi kita jangan membayangkan anak kita seperti kita sekarang ini. Tapi kita yang perlu membayangkan ketika kita masih seperti mereka. Jadi jangan kita mengajak anak-anak kita yang masih kecil ke level kita naikkan level kita, tidak. Tapi kita sebagai orang tua turun level ke levelnya anak-anak kita. Jadi anak kecil nakal itu wajar, tidak apa-apa. Yang penting tidak sesuatu yang mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain. Jadi begitu. Kalau kita kepingin anak itu diam ya difoto aja, fotonya dipajang. Kalau foto diam insyaallah tidak nakal. Tapi kalau anak makhluk hidup nakal wajar. Yang penting tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Kemudian mengenai dicubit ya. Cubit itu kalau sampai menimbulkan bekas, sampai biru, itu haram hukumnya. Haram. Jadi melukai, cubit sampai biru, itu haram hukumnya. Kita melukai, tidak boleh. Dalam Islam itu dilarang mukul wajah dan juga dilarang melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan bekas. Wala tadribil wajah, jangan mukul wajah, haram. Wajah ini tempat yang mulia, menampar itu haram. Atau darban ghairu mubarri, pukulan boleh selain wajah, tapi pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Jadi pukulan sekedar pukulan mendidik saja, pukulan sebagai bentuk rasa cinta, itu boleh-boleh saja, tapi tidak menimbulkan bekas. Kadang kalau dicubit itu cubit sampai biru, nah ini haram. Kita telah melukai anak kita. Anak bukan untuk menjadi sasaran cubit. Anak ini makhluknya Allah. Walaupun yang melahirkan ibu, tapi anak bukan punya ibu, punya Allah. Anak itu bukan punya kita, punya Allah. Kita orang tua, bapak, ibu diberi amanat. Ini kamu diberi amanat,
kamu beri pendidikan yang benar, kamu jadikan dia sebagai hamba Allah, kamu jadikan dia sebagai anak yang bermanfaat, sehingga nanti dia menjadi penghuni surga yang bermanfaat untuk semuanya. Itu. Jadi bukan dijadikan sebagai sasaran untuk memukul, mencubit dan yang lain-lainnya. Jadi ibu kalau punya anak masih kecil sama dengan tadi jawabannya, ya pengertian saja, diberi perhatian yang penuh kepada mereka sambil selalu berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah memukul wajahnya, enggak usah mencubit-cubit, apalagi yang sampai menimbulkan bekas membiru dan semacam itu. Jadi sabar ya, insyaallah mudah-mudahan anak itu nanti kalau kita mendidiknya dengan ikhlas dari hati, itu nyambung ke hati. Orang itu kalau sesuatu yang keluar dari hatinya, nyambung ke hati. Tapi kalau keluar dari mulutnya saja, enggak nyambung ke hati. Jadi ibu ketika didik anak dengan ikhlas dari hati, insyaallah masuk ke hatinya anak itu. Tapi kalau dari mulutnya saja enggak ikhlas, enggak nyambung. Jadi doa juga perlu, bangun malam doakan, ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh ya Allah. Jadikan aku sabar ya Allah ketika didik anak-anak. Masya Allah itu. Sambil bayangkan anak-anak itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita semua anak-anak yang solihin dan solihat insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Apa yang harus dilakukan oleh anak apabila ortu tidak mendukung keinginan anak untuk menjadi lebih baik di jalan Allah? Misalkan ortu melarang anak berjilbab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai anak-anak ini wajib berbakti kepada kedua orang tua. Di Quran itu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Suruh berbakti dan berbakti. Hanya saja berbakti kepada kedua orang tua ini tentu dalam hal-hal yang tidak bermaksiat. Jadi orang tua nyuruh apa saja kita nurut, patuh, selama kita tidak disuruh maksiat. Ya, kita wajib berbakti, patuh kepada orang tua dengan tiga catatan. Yang catatan pertama bukan maksiat. Catatan kedua kita mampu melaksanakannya. Catatan yang ketiga tidak bermadharat, tidak membahayakan. Jadi kalau maksiat enggak boleh patuh. Jadi misalnya orang tua melarang anaknya berjilbab, kamu enggak boleh berjilbab, ya enggak boleh taat. Cuman kita menyikapinya dengan lemah lembut, enggak usah marah-marah, lemah lembut, dengan sabar, dengan sopan, dengan akhlak, sambil memberikan pengertian terus kepada orang tua, seperti itu. Bahwa ketika anak berjilbab ini yang untung adalah orang tuanya, dia mendapatkan ridha Allah, mendapat cinta Allah, mendapat banyak kebaikan dunia akhirat, seperti itu. Jadi enggak boleh taat kepada orang tua kalau disuruh berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Enggak boleh taat, tapi tetap akhlak kepada orang tua. Enggak boleh dimarahi orang tuanya. Tetap akhlak, tetap sopan, beri pengertian terus, dan doa. Seperti itu. Sambil tunjukkan bahwa Anda berjilbab, Anda punya nilai lebih. Akhlak Anda lebih baik dari yang enggak berjilbab. Kemudian kepribadian Anda lebih baik dari yang enggak berjilbab. Seperti itu. Sehingga timbul kesan pada orang tua bahwa anak berjilbab itu adalah anak yang baik. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda jalan keluar dari permasalahan yang sedang Anda hadapi ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada kedua orang tua Anda untuk bisa menerima anak-anaknya ketika mereka hendak mengamalkan Islam kafah, Islam yang menyeluruh, di antaranya berjilbab. Assalamualaikum Ustaz. Istri saya sedang hamil 8 bulan. Amalan apa yang harus saya kerjakan agar kelak jadi anak saleh atau salehah? Doanya bagaimana? Dari Kun, syukron. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi istrinya sedang hamil 8 bulan ya. Jadi amalannya apa supaya nanti anaknya menjadi anak soleh dan solihah, doanya. Ya, doanya seperti apa? Jadi yang bisa dilakukan oleh orang tua sekarang ini di antaranya tadi telah disebutkan, itu mengkonsumsi yang halal. Konsumsi yang halal terus sehingga anak itu ketika di perut itu mendapat saluran makanan yang halal.
Ini yang penting nomor satu. Kemudian juga doa. Jadi istri yang sedang hamil berdoa terus. Doa terus sambil dilus-lus perutnya. Doakan ya Allah, mudah-mudahan nanti ya Allah lahirnya itu lancar ya Allah. Mudah-mudahan anak saya nanti sehat walafiat, enggak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan nanti ya Allah menjadi anak yang soleh ya Allah, yang solihah, yang taat kepadamu, yang taat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat terus. Sambil dilus-lus perutnya tidak apa-apa. Terus seperti itu. Demikian pula suami juga mendoakan. Atau kalau perlu juga dibacakan Al-Quran. Jadi istri baca Quran sambil bayangkan, bacaannya didengarkan oleh anak yang dalam perut. Kemudian suami juga baca sambil bayangkan, didengar oleh anak. Insya Allah ada pengaruhnya itu, ada pengaruh dari segi psikologis. Terus berdoa dan seperti itu, doa terus. Jadi doanya Anda bisa mengambil doa dari Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, minta kepada Allah supaya dikaruniai oleh Allah anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik. Jadi doa atau juga bisa doa bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah anak saya nanti ya Allah menjadi anak yang solihin dan solihat seperti itu. Itu di antara amalan yang dilakukan ketika istri dalam keadaan hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri yang taat kepada suami, punya masalah dengan orang tua saya yang memaksa untuk pindah ke kota tempat tinggal ortu saya. Sampai-sampai saya disumpah tidak menurut dengan orang tua sedangkan suami tidak mau. Apakah sumpah ortu saya bisa berbahaya bagi saya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istrinya ini taat kepada suaminya, tapi ternyata orang tuanya intervensi ya, intervensi kepada rumah tangga. Jadi sebenarnya seorang istri itu harus lebih taat kepada suaminya. Karena seorang istri apabila sudah menikah, seorang perempuan sudah menikah itu berbaktinya berpindah. Kalau belum menikah kepada ibu dan bapak, setelah menikah kepada suaminya. Pokoknya suaminya enggak nyimpang, suaminya tetap berada di jalur syariat. Jadi taat kepada suami. Dan orang tua harus pengertian, harus paham bahwa anak ini telah dilepas, anak ini telah diamanatkan kepada suaminya, kepada menantunya. Sebagaimana bapak dan ibu kita dulu, ketika belum nikah, bapak kita dulu ngambil anaknya orang menjadi ibu kita. Dan kakek dan nenek kita enggak intervensi. Jadi berada di bawah kekuasaannya bapak kita secara penuh. Jadi begitu. Yang penting Anda pokoknya tetap baik kepada orang tua, tetap berbakti kepada suami dan berusaha memperbaiki hubungan antara suami dengan mertua. Seandainya Anda berada di atas jalan yang lurus, kemudian orang tua Anda mendoakan Anda keburukan dan yang lainnya, insya Allah doanya enggak akan dikabulkan oleh Allah. Karena yang salah bukan Anda, yang salah adalah orang tua. Tapi tetap kita berbakti, tetap baik, tetap sabar, tetap memberikan penjelasan, pengertian seperti itu. Terus jangan putus asa. Assalamualaikum Ustadz, saya mengasuh anak usia 18 hari sampai sekarang usia 13 tahun. Anak ini selalu menanyakan orang tuanya dengan menulis di buku agenda. Saya mencari orang tuanya tidak ketemu. Saya diberi alamat palsu, tapi kini saya merasa berdosa karena tidak dapat menunjukkan orang tuanya. Sementara anak ini saya tetapkan di pondok, saya titipkan di pondok dengan cara bagaimana supaya bisa ketemu orang tuanya. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Alamat. Iya. Terus bagaimana cara menyampaikan masalah dengan keadaan yang sebenarnya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengasuh anak mulai dari umur 18 hari sampai 13 tahun. Tapi enggak disebutkan ini ya, enggak disebutkan anaknya ditemukan di mana, anaknya siapa enggak disebutkan.
Ya, tapi kita harus jujur. Kita ini harus jujur menyebutkan tentang siapa sebenarnya ayah dan ibu anak tersebut. Kalau kita enggak tahu, ya kita sampaikan dengan sejujurnya kita enggak tahu. Jangan sampai nanti yang bukan anak kita katakan sebagai anak kita. Itu haram dalam Islam. Menisbahkan nasab yang bukan nasabnya, itu hukumnya adalah dosa besar. Jadi orang tua asuh seperti ini wajib menerangkan kepada anak yang diasuh itu bahwa sebenarnya saya ini bukan orang tuamu adalah si fulan dan fulan. Kalau enggak tahu ya diberi pengertian pelan-pelan dengan cara yang halus, supaya anak itu kira-kira tidak tersinggung, enggak tersinggung. Yang jelas anak itu harus diberitahu keadaan yang sebenarnya. Karena dalam Islam kita dilarang menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya dan yang bukan ibunya. Bahkan dalam Islam itu hukumnya dosa besar. Jadi merubah nasab, merubah garis keturunan. Jadi Anda sudah berupaya ini bagus, mencari tahu tentang siapa sebenarnya orang tuanya, mencari alamat sudah bagus, upaya bagus. Seandainya pun enggak ketemu siapa orang tuanya dan seandainya pun enggak ketemu di mana alamatnya, yang penting anak itu harus tahu tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Jangan sampai nanti anak menganggap bahwa Anda adalah bapaknya dan istri Anda adalah ibunya. Anaknya memahami seperti itu, sehingga nasabnya itu berubah, bukan nasab kepada orang tuanya, nasabnya kepada orang lain. Jadi begitu, harus diterangkan keadaan yang sebenarnya. Hanya perlu juga dijaga kondisi kejiwaan anak ini. Jangan sampai nanti dia kaget, merasa tersinggung, merasa malu. Jadi pelan-pelan bagaimana cara menyampaikannya. InsyaAllah Anda yang lebih tahu tentang kondisi kejiwaan anak itu. Mengenai doa untuk mendapatkan anak yang soleh tadi itu ya, itu bisa dibuka di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat nomor 38. Terutama bagi suami yang istrinya sedang hamil 8 bulan tadi ya, yang banyak-banyak doa. Itu Ali Imran ayat nomor 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Allah, wahai Rabb, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar doa. Jadi Ali Imran ayat nomor 38 yang banyak dibaca itu. Sambil rasakan bahwa doa itu sampai kepada anak yang ada di perut sang istri. Assalamualaikum Ustadz, adakah doa dalam Al-Quran atau Sunnah untuk anak-anak agar saleh Salman? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya tadi sudah disebutkan ya, barusan surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dibaca diulang-ulang terus. Kemudian juga ada lagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga bagus sekali doa dari Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara bangunkan anak yang benar supaya bisa menjalankan sholat subuh dengan ikhlas? Ya, jadi bagaimana cara membangunkan anak supaya dia mau sholat subuh dengan ikhlas? Yang pertama-tama ya orang tua memberi contoh dulu bahwasanya orang tua ini rajin sholat subuh, beri contoh, atau bahkan kalau perlu malam sudah bangun, sehingga anak itu ketika terjaga malam hari melihat orang tuanya sedang sholat. Kemudian juga diberi motivasi. Yang namanya anak kecil itu butuh motivasi. Bahkan kalau perlu diberi hadiah, tidak apa-apa. Nah memang anak kecil seperti itu. Kamu nanti kalau sholat subuh saya beri hadiah ini, saya beri hadiah itu, tidak apa-apa. Anak kecil dimotivasi. Karena memang dia masih kecil, jiwanya masih jiwa seperti itu. Jadi begitu, dibangunkan pelan-pelan. Karena Rasulullah memerintahkan anak umur 7 tahun diajarkan sholat. 10 enggak mau sholat dipukul, pukulan mendidih. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Jadi umur 7 diperintahkan sholat, 10 enggak mau sholat dipukul, pukulan yang mendidih. Pukulan yang mendidih dengan cinta dan kasih sayang yang tidak melukai.
Seperti itu. Jadi dibangunkan pelan-pelan. Dan orang tua memberikan contoh serta motivasi, bahkan kalau perlu hadiah, beri hadiah. Nanti kalau kamu bangun subuh, hadiahnya ini, hadiahnya itu. Begitu. Assalamualaikum Ustadz minal aizin wal faizin. Ustadz, saya seorang guru di madrasah ibtidaiyah. Dengan usia saya masih muda, kadang emosi saya sering meningkat ketika melihat anak-anak didik saya membuat ulah. Bagaimana Ustadz cara mengatasinya di dalam Islam? Karena saya tidak sampai hati untuk mencubit maupun memukul. Mohon sarannya, pipit. Wassalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ini seorang guru ya, seorang guru di madrasah ibtidaiyah yang usianya masih muda, kadang terbawa emosi. Apalagi ketika anak-anak itu nakal-nakal. Terus bagaimana caranya? Supaya enggak sampai mencubit, supaya enggak sampai memukul. Ya caranya, cara mengendalikan emosi itu dengan latihan mengendalikan emosi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru bittasabbur. Sabar itu dengan latihan sabar. Jadi ketika Anda mau emosi ditahan. Ketika Anda mau emosi ditahan. Ketika mau emosi ditahan. Nah, lama-lama terbiasa menahan emosi. Lama-lama tidak emosi lagi. Sambil kita menyadari yang namanya anak kecil itu ya gitu. Usia ibtidaiyah, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun seperti itu. Sambil kita membayangkan kita ketika masih seusia mereka, sama saja. Ketika kita seusia mereka ya sama, nakal, sama. Anak kecil nakal itu wajar. Yang penting pokoknya tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Jadi mengenai mukul boleh, pokoknya pukulan bukan di wajah dan pukulan yang tidak menimbulkan bekas, pukulan yang tujuannya adalah untuk mendidik, untuk memberikan pelajaran. Keras pada tempatnya itu bagus, sebagaimana lembut pada tempatnya juga bagus. Mencubit sekedarnya saja tidak apa-apa, jangan wajah dan jangan sampai menimbulkan bekas luka, bekas biru dan semisalnya. Jadi begitu. Jadi walaupun Anda masih muda, maka perlu latihan mengendalikan emosi. Jadi kalau mau emosi ditahan, lama-lama terbiasa menahan emosi sehingga menjadi guru yang penyabar. Insyaallah hari Rabu depan nanti kita juga bahas ya tentang sifatnya murabbi. Sifatnya orang tua yang mendidik anak seperti apa. Nanti ada dibahas masalah kesabarannya orang tua ketika mendidik, ketabahannya, kesantunannya. InsyaAllah itu dibahas nanti di pertemuan hari Rabu depan tentang sifat murabbi, sifatnya murabbi dalam mendidik anak-anaknya. Jadi begitu mungkin jawabannya untuk sementara. Mengenai doa tadi ya, doa untuk anak-anak tadi telah disebutkan surat Ali Imran ayat 38. Masih ada lagi kalau mau ya surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat nomor 74. Al-Furqan itu surat yang nomor ke-25. Berada di juz nomor 19. Ayatnya nomor 74. Al-Furqan ayat 74. Itu bagus doanya. Itu doa rumah tangga sakinah namanya itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami. Jadi kalau yang baca orang laki itu azwajina diartikan istri-istri. Tapi kalau yang baca istri maka bisa diartikan itu suami-suami atau suami yang satu aja. Suami enggak boleh banyak, enggak boleh lebih dari satu. Jadi istri-istri kami atau suami kami dan anak keturunan kami sebagai permata hati kami yang menyenangkan kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu tentang doanya. Assalamualaikum Ustadz, kalau kami sebagai anak perempuan ingin sesekali tiap sholat 5 waktu berjamaah, tapi orang tua diajak jamaah sering lebih mendahulukan pekerjaannya, saya jadi sering dongkol. Apakah saya berdosa Ustadz? Bagaimana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi mengenai berjamaah, sholat berjamaah itu orang tua, ini orang tua laki apa perempuan, ayah atau ibu? Kalau ayah itu kewajibannya ke masjid. Orang laki itu ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Kalau orang perempuan sholatnya di rumah, mau ke masjid juga boleh, nggak boleh dilarang. Jadi kalau yang dimaksud orang tua ini adalah ayah, maka yang benar ayah itu sholatnya ke masjid. Jadi ayah sholatnya ke masjid. Kemudian kalau ibu sholatnya di rumah berjamaah. Atau bisa juga ayahnya ke masjid, kemudian pulang dari masjid sholat lagi di rumah berjamaah di rumahnya. Itu nggak apa-apa, boleh. Jadi tidak mengapa, itu boleh. Jadi perlu diberi pengertian kepada orang tuanya agar supaya mau sholat berjamaah di rumah. Karena sholat berjamaah di samping pahalanya lebih banyak, juga menjadikan kita semangat. Jadi mungkin sang anak ini perlu bicara pelan-pelan kepada orang tuanya. Saya kepingin wahai ayah, wahai ibu, saya kepingin sholat jamaah di rumah. Silahkan bapak ke masjid dulu, nanti pulang dari masjid sholat lagi di rumah. Itu tidak apa-apa, sholat jamaah. Supaya keluarga ini lebih akrab. Saya sebagai anak ini juga senang bisa berjamaah dengan orang tua. Insya Allah nanti kalau anda bicara dengan ikhlas dari hati, insya Allah orang tuanya dengar. Siapa sih yang tidak senang orang tua kalau punya anak solihah? Siapa sih yang tidak senang? Kita sebagai orang tua ini senang mengharapkan punya anak yang soleh. Apalagi anak yang ngajak sholat, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, jika menghitankan anak laki-laki sebaiknya umur berapa? Terima kasih, Bu Dodi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai khitan ini juga anak laki-laki ya wajib berkhitan. Hanya umurnya umur berapa itu enggak ada keterangan. Ya tergantung kebiasaan kita saja. Yang penting pokoknya anak itu belum baligh, masih kecil ya. Jadi mau dikhitan ketika lahir ya silahkan. Jadi mau lahir dikhitan sekalian, tidak apa-apa, boleh. Kalau kita mau dan punya kebiasaan begitu. Atau dikhitan ketika anak usia 7 hari, tidak apa-apa, silahkan. Atau dikhitan ketika anak usia 1 tahun, atau 2 tahun, atau 5 tahun, atau 6 tahun, boleh. Pokoknya masih kecil. Jangan besar, nanti kalau besar nanti malu anak itu. Dan juga auratnya nggak boleh kelihatan. Apalagi nanti juga enggak wajar menghitan anak sudah besar. Jadi mengenai umur enggak ada ketentuan. Pokoknya anak masih kecil silahkan dikhitan, mau bayi boleh, mau usia 5 tahun, 6 tahun silahkan, enggak apa-apa. Itu mengenai khitan. Khitan anak laki-laki. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dicintai Allah. Saya seorang pedagang, saya kulaan dengan 10.000, saya jual lagi 30.000, kadang 20.000. Apakah hasil kerja saya halal atau haram untuk anak saya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Amin. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mengenai pedagang ya, kulaannya 10.000 dijual 30.000, 20.000. Boleh apa enggak? Halal apa haram? Ya halal, namanya orang dagang itu ya begitu. Orang dagang itu cari untung, tidak masalah. Yang penting si pembeli itu tidak merasa dia tertipu, ya, tidak merasa tertipu si pembeli. Jadi orang berdagang mencari keuntungan itu wajar. Hanya saja yang nggak boleh itu kalau nanti si pembeli ternyata merasa tertipu, itu yang nggak boleh. Jadi mengenai keuntungan itu nggak ada ketentuan, silahkan. Yang penting wajar-wajar saja. Dan si pembeli tidak ada perasaan atau tidak ada unsur tertipu di sana. Jadi itu halal. Halal. Namanya orang dagang ya cari untung. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan mendidik anak yang sudah terbaik, akan tetapi si anak belum bisa menurut, padahal usia sudah 13. Bagaimana solusinya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jadi orang tua sudah mendidik anak ya dengan yang terbaik, tapi anaknya enggak mau nurut juga. Padahal anak sudah umur 13 tahun, kebetulan sudah besar, sudah usia SMP, bahkan insya Allah mungkin sudah balik itu. Terus bagaimana pertanyaannya?
Yang penting gini, Bapak dan Ibu sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita ini adalah kita berusaha mendidik sebaik-baiknya. Kita berikan yang terbaik, sarana-sarana, kemampuan kita, semuanya yang terbaik. Adapun si anak itu menjadi baik atau tidak baik, ya kita kembalikan hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang merubah itu Allah. Yang penting pokok kita para orang tua sudah berusaha maksimal gitu. Kalau tetap dia nakal juga enggak mau nurut, ya sudah kita tetap doa, kita usaha terus dan insyaallah kita enggak dosa. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi anaknya yang dikenal dengan nama Kanaan kafir. Apakah Nabi Nuh enggak mendidik anaknya? Enggak mungkin. Nabi Nuh sudah mendidik anaknya maksimal, tapi memang hidayah taufik di tangan Allah. Jadi yang penting adalah kita sudah berupaya mendidik ikhlas lahir batin dengan yang terbaik, semua cara, semua sarana. Kemudian kalau seandainya anak itu enggak manut juga, ya kita tetap sabar, tetap tabah, terus berusaha. Enggak ada istilah putus asa. Doa dan doa. Hidayah taufik yang merubah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa. Yang penting kita tetap menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ustadz, adakah kitab yang dijadikan rujukan memuat nama-nama yang islami untuk anak kami yang akan lahir? Syukron katsiron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memberikan nama kepada anak ini juga perlu ya. Memberikan nama-nama yang baik, nama-nama yang islami, namanya para nabi, namanya orang-orang soleh, namanya para sahabat, nama istri-istri nabi. Ya, insyaallah nama-nama yang baik ini perlu sekali. Atau juga nama-nama yang lainnya, yang penting artinya yang baik-baik. Adapun kalau yang ditanyakan kitabnya, kitab apa? Ya, banyak kitab ya tentang nama-nama yang islami. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Itu judulnya dalam bahasa Arab itu Tasmiyatul Abna, insyaallah judulnya. Entah bahasa Indonesia judulnya apa. Jadi sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Itu insyaallah sudah ada terjemahannya. Atau dicari saja di toko-toko buku islami tentang nama-nama anak yang islami. Jadi banyak. Kalau perempuan itu nama yang bagus, ya diberi nama Asia. Asia itu istrinya Fir'aun, yang oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu sebagai wanita yang solihah. Wanita yang solih, Asia. Wanita yang mulia, wanita yang sempurna, Asia bintu Muzahim. Atau juga nama yang baik pula Maryam nama yang baik, ibunya Nabi Isa yang dikenal sebagai perawan suci. Atau juga Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para wanita ahli syurga. Atau juga Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga pemimpin para wanita ahli syurga. Banyak wanita-wanita salihah. Aisyah, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu. Jadi banyak ya nama-nama yang baik. Assalamualaikum, Ustadz yang saya muliakan. Saya punya ibu tiri saya baik sekali. Sebatas mana saya memuliakannya. Sedang ayahku sudah meninggal dunia. Apa yang saya lakukan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai ibu tiri ya, tapi enggak disebutkan ini yang tanya ini apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian tentang ibu tirinya itu seperti apa? Apakah menikah dengan ayah kandungnya, seperti itu. Kalau memang ibu tiri ini menikah dengan ayah kandung dan sudah kumpul dengan ayah kandung, maka dia ibu Anda, ya ibu Anda. Dia berbakti kepada ibu ini, berbakti yang baik, taat kepada perintahnya, jangan mendurhakainya, seperti itu. Dan itu juga termasuk bakti kita kepada ayah kita.
Doa apa yang baik untuk anak kita agar menjadi anak yang solehah dan cerdas? Ya, mengenai doa tadi telah disebutkan ya, surat Ali Imran ayat 38 dan surat Al-Furqan ayat 74. Itu doa untuk anak-anak yang solihin dan solihat, yang cerdas dan bermanfaat. Pak Ustadz, apakah baik jika saya menitipkan anak saya di pondok usia 6 tahun? Mohon sarannya. Ya. Jadi kalau usia 6 tahun terlalu kecil ya. 6 tahun kalau dipondokkan terlalu kecil. 6 tahun itu dia masih membutuhkan kasih sayang ibu, pendidikan dari ibu. Jadi 6 tahun sebaiknya jangan dipondokkan dulu. Dipondokkan 6 tahun sebaiknya dididik aja oleh orang tuanya dulu. Seperti itu. Karena kalau dipondokkan terlalu kecil, kasihan nanti. Apakah di pondoknya sana mereka sabar dalam mendidiknya? Apakah mereka sungguh-sungguh dalam mendidiknya? Umur 6 tahun ini potensi untuk diberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Jadi kalau dipondokkan 6 tahun saya kira terlalu kecil. Terlalu kecil. Dipondokkan itu kalau bisa setelah lulus dari SD tidak masalah. Usia 12 tahun tidak masalah. Atau lulus dari SMP. Jadi kalau 6 tahun terlalu kecil dipondokkan itu. Ya mungkin itu dulu yang bisa dijawab pada pertemuan siang hari ini. Dan insyaallah besok kita masih ada pertemuan. Besok jam 10 pagi tentang keluarga sakinah. Kita melanjutkan materi kita yang lalu tentang keluarga sakinah. Jadi jadwal pengajian di radio ini, di studio ada 4 sebagaimana biasa. Hari Rabu jam 10 pagi pendidikan anak dalam Islam. Hari Kamis jam 10 pagi keluarga sakinah. Hari Jumat jam 8 malam yaitu fikih, doa dan zikir melanjutkan yang lalu. Dan hari Senin jam 8 malam hadis Arba'in Nawawi melanjutkan yang lalu. Itu yang di studio. Adapun yang di Masjid An-Nur seperti biasa ba'dal maghrib hari Senin, hari Sabtu, Ahad dan hari Selasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami atau suami-suami kami dan anak-anak kami menjadi permata hati kami, yang menyenangkan hati kami, yang membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ihfadz auladana, Allahumma ihfadhum wa la tadurruhum, Allahumma ihfadhum min kulli su'in wa baliyah. Allahumma arzuqhum as-sihhah wal afiyah wal thabat wal istiqamah. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik waj'alhum barrina lil walidain wasilina lil arham. Allahumma hdihim ila siratikal mustaqim. Wahai Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, peliharalah anak-anak kami ya Allah dari segala yang bermadarat bagi mereka, dari semua bencana dan bala. Wahai Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, berikanlah kepada mereka sehat wal afiat, sejahtera, selamat dan istiqamah ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, berbakti kepada kedua orang tua dan selalu menyambung tali silaturahim. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadi'u dai'uh fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wahai Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Sungguh titipanmu tidak akan kau sia-siakan ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik penjaga ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Wahai Allah, jadikanlah kami merasa cukup denganmu sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selainmu.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah husnul khatimah, akhir umur yang baik ya Allah. Kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, akhir umur yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.